Dunia mendadak menahan napas. Amerika Serikat bukan lagi sekadar siaga, tapi mulai bergerak cepat ke arah yang bisa mengubah peta konflik global dalam hitungan hari. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan tengah menyiapkan pengerahan besar-besaran ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 3.000 hingga 4.000 prajurit tambahan akan dikirim, memperkuat hampir 50.000 personil yang sudah lebih dulu bersiaga di wilayah tersebut, di tengah memanasnya konfrontasi dengan Iran. Unit utama yang akan diterjunkan adalah Divisi Lintas Udara ke-82, pasukan elit reaksi cepat yang dikenal sebagai ujung tombak operasi militer Amerika. Berbasis di Fort Bragg, divisi ini punya reputasi bergerak dalam hitungan jam ke zona konflik paling berbahaya. Meski lokasi pasti pendaratan belum diungkap, sinyalnya sudah jelas. Washington sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan skenario terburuk. Pernyataan dari juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa Presiden Donald Trump memiliki semua opsi militer di atas meja. Di laut, tekanan juga meningkat. Kapal perang amfibi USS Boxer telah dikerahkan, membawa ribuan marinir ke perairan strategis. Kehadiran ini memperkuat posisi tempur AS sekaligus memberi pesan keras kepada Teheran. Namun di balik manuver militer tersebut, jalur diplomasi belum sepenuhnya ditutup. Melalui Pakistan sebagai mediator, Washington mengajukan proposal 15 poin kepada Iran. Isinya mencakup pembatasan rudal balistik, pengawasan ketat program nuklir, serta jaminan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Situasi ini menjadi krusial karena blokade Iran di selat tersebut telah mengganggu sekitar 20% pasokan energi global, angka yang cukup untuk mengguncang ekonomi dunia. Peran kunci kini dipegang oleh Panglima Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, yang mencoba menjembatani dua kekuatan besar ini, meski respons Iran masih penuh tanda tanya. Situasinya sekarang ibarat dua petinju kelas berat yang sudah masuk ronde terakhir. Satu sudah mengangkat tangan untuk pukulan penentu, sementara wasit masih berusaha menghentikan pertandingan sebelum benar-benar berakhir KO. Bedanya, ini bukan ring tinju biasa. Sekali pukul bukan cuma lampu arena yang mati, bisa-bisa setengah dunia ikut mati lampu gara-gara harga minyak melonjak. Dengan pasukan elit di darat, kapal perang di laut, dan jalur energi global di ujung tanduk, setiap langkah kecil sekarang punya dampak besar. Kesalahan kalkulasi sekecil apapun bisa berubah jadi konflik terbuka yang jauh lebih luas. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya tekanan strategis untuk memaksa Iran bernegosiasi, atau justru langkah awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terhindarkan? Dan kalau situasi ini terus memanas, bukan tidak mungkin langkah berikutnya akan jauh lebih agresif. Amerika Serikat bisa saja meningkatkan kehadiran militernya dengan tambahan kapal induk, sistem pertahanan udara canggih, hingga jet tempur yang siap siaga di langit Timur Tengah. Di sisi lain, Iran juga bukan pemain baru dalam tekanan seperti ini. Negara tersebut punya jaringan milisi dan sekutu di berbagai titik strategis yang bisa bergerak kapan saja. Artinya, konflik ini bukan sekadar duel dua negara, tapi berpotensi berubah jadi efek domino yang melibatkan banyak pihak. Yang paling mengkhawatirkan, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup total, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh dunia. Harga bahan bakar melonjak, distribusi energi terganggu, dan ekonomi global bisa ikut terseret dalam krisis baru. Para diplomat kini benar-benar berpacu dengan waktu. Setiap detik terasa penting, karena satu keputusan saja bisa menentukan apakah dunia bergerak menuju perdamaian atau justru meluncur cepat ke arah konflik besar. Dan di tengah ketegangan ini, satu hal masih jadi misteri. Apakah semua ini hanya strategi tekan dulu biar nego, atau justru langkah awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terhindarkan? Jika skenario terburuk benar-benar terjadi, maka peta konflik dunia bisa berubah dalam sekejap. Bukan lagi sekedar ketegangan regional, tapi berpotensi menjadi krisis global yang menyeret banyak negara ke dalam pusaran yang sama. Negara-negara besar lain kemungkinan tak akan tinggal diam. Sekutu Amerika mulai siaga, sementara kekuatan lain bisa saja ikut bermain di balik layar, memberi dukungan, tekanan,
atau bahkan memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Di udara, di laut, hingga di darat, semuanya bisa berubah jadi arena panas dalam waktu singkat. Bahkan, serangan kecil sekalipun bisa memicu reaksi berantai, seperti domino yang jatuh satu persatu tanpa bisa dihentikan. Sementara itu, masyarakat dunia hanya bisa menunggu dengan rasa cemas. Harga energi naik, pasar mulai goyah, dan bayang-bayang ketidakpastian makin terasa di mana-mana. Namun, yang paling menegangkan, keputusan akhir belum benar-benar terlihat. Apakah tombol rem masih akan ditekan untuk menghentikan semuanya? Atau justru seseorang akan menekan gas penuh dan membawa dunia melaju tanpa kendali ke arah konflik yang lebih besar? Di titik ini, dunia seperti sedang berdiri di persimpangan yang sunyi, tapi mencekam. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya, karena satu keputusan saja bisa mengubah arah sejarah. Di ruang-ruang tertutup, para pemimpin dunia terus berdiskusi, menimbang risiko dan konsekuensi yang tak main-main. Setiap kata yang diucapkan bisa jadi penentu, damai atau konflik. Sementara itu, di lapangan, pasukan tetap siaga penuh. Radar menyala, kapal berpatroli, dan jet tempur terus berputar di langit, seolah menunggu satu perintah yang bisa mengubah segalanya. Yang membuat situasi makin rumit, tidak ada pihak yang ingin terlihat lemah. Semua ingin menunjukkan kekuatan, tapi di saat yang sama juga tahu, satu langkah salah bisa berujung fatal. Dan di balik semua itu, dunia hanya bisa berharap bahwa akal sehat masih jadi pemenang, bukan emosi sesaat. Karena jika tidak, maka apa yang hari ini terlihat seperti tekanan strategi bisa berubah menjadi babak baru dalam konflik besar yang akan dikenang sepanjang sejarah. Pertanyaannya sekarang semakin tajam. Siapa yang akan mundur lebih dulu dan siapa yang justru berani melangkah lebih jauh? Dan ketika ketegangan ini mencapai puncaknya, satu momen kecil bisa jadi pemicu segalanya. Sebuah salah tafsir, pergerakan yang dianggap ancaman, atau bahkan keputusan sepersekian detik. Semuanya bisa mengubah arah dunia. Di layar radar dan pusat komando, setiap titik bergerak kini diawasi tanpa henti. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena kesalahan kecil hari ini bisa berarti konsekuensi besar besok. Yang lebih mengkhawatirkan, jalur komunikasi antar pihak bisa saja mulai retak. Ketika dialog melemah, maka suara yang paling keras bukan lagi diplomasi, tapi dentuman konflik. Di sisi lain, harapan masih ada. Upaya mediasi belum sepenuhnya gagal, dan masih ada peluang bagi kompromi untuk muncul di detik-detik terakhir. Namun, waktunya semakin sempit dan tekanannya semakin besar. Kini, dunia benar-benar berada di ujung ketidakpastian. Semua seperti menunggu satu kalimat terakhir, satu keputusan final, satu langkah yang akan menentukan segalanya. Apakah dunia akan menyaksikan deeskalasi yang menenangkan, atau justru awal dari babak konflik yang lebih besar, lebih luas, dan lebih sulit dihentikan? Dan di detik-detik yang terasa semakin sempit ini, semua skenario kini benar-benar terbuka lebar. Tidak ada lagi ruang abu-abu, hanya dua arah yang jelas, mereda atau meledak. Di balik layar, keputusan-keputusan besar mungkin sudah mulai dirumuskan. Perintah bisa saja sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu untuk dijalankan. Dan jika itu terjadi, dunia mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk bersiap. Yang membuat situasi semakin genting, masing-masing pihak kini berada dalam posisi tidak bisa mundur begitu saja. Tekanan politik, harga diri nasional, dan kepentingan strategis semuanya bertabrakan. Ibarat tali yang ditarik terlalu kencang, semua orang tahu ujungnya hanya satu, putus. Dan saat itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung, tapi juga oleh seluruh dunia. Namun di tengah ketegangan ini,
masih ada secercah harapan kecil bahwa di detik terakhir akan ada satu keputusan bijak yang menghentikan semuanya sebelum terlambat. Karena jika tidak, maka apa yang sekarang hanya terlihat seperti ancaman bisa berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dibalikan. Dan saat itu tiba, dunia tidak lagi bertanya apa yang akan terjadi, melainkan kenapa ini tidak dihentikan sejak awal. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.